Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi kita di video kali ini bakal ngebahas atau nge-react video dari YouTube channel yang lain yaitu Creativox dan ini dia judulnya tentang berapa sisa gaji lo. Oke, karena lumayan intriguing ya. Jadi judulnya itu lumayan thumbnail dan judulnya tuh lumayan menarik dan lumayan penting untuk anak-anak muda anak-anak saya bukan anak-anak ya zaman sekarang lah orang zaman sekarang lah Orang zaman sekarang. ya jadi kita bakal nonton videonya terus kita sambil react juga. Oke, satu dua tiga. Keranjang gue tuh banyak banget isinya. Pernah sampai salah beli baju tuh yang aku udah pernah beli, aku beli lagi. Fox Broadcasting Network. Proud to present. Berapa sih pendapatan lo selama sebulan? Waduh. Nah ini agak sensitif. Berapa ya? Cukup lah ya untuk buat bisa makan. Tapi itu pertanyaan yang sangat sensitif adalah apa enggak menurut Dede? Itu pertanyaan yang sensitif Ya, sih, berapa gaji lo? ya, Terutama ya, buat sensitif. cowok, terutama buat cowok kan apa enggak? Ya buat cewek cowok kayaknya cukup sensitif deh itu. Bikin mantan misal tuh belum cukup. Ini harus nyebut gaji atau boleh kayak kisaran gitu? Gue boleh kisaran aja ya. Tapi dikit sih, sekitar 3 juta. Di atas UMR lah. UMR New York. UMR Ini baru ngomong gaji ya, belum sisa gaji ya. ya. Oke. 6.500 million tapi less than 9 million. 7 juta lah. 8 juta sebulan. 8 juta. 9 range sih di atas 10. Lumayan tapi worth it. Under 20-an. Ya 20 sampai 25 ada lah. Kasarnya sekitar 25 sampai 30. Wah, yang paling menarik orangnya banyak juga loh, 25 sampai 30. Gila. Banyak loh ini. Ya. Oke lah. Buat pasti. Gitu. Lu pernah gak sih ngeluarin uang spending money buat hal yang gak penting? Aduh. Tapi sebentar. Jadi zaman sekarang nih, gaji besar itu tuh tidak terlalu berarti karena sekarang nih semua inflasinya gila-gilaan. Ya Bang? Ya Bang nggak? Jadi gaji segitu itu kayak walaupun kelihatannya besar ya, karena sekarang semua harga barang tuh mahal. Tuh. Jadi kayak Kayak megang uang 100.000 sekarang tuh kayak ya dulu tuh masih lama loh ya habisnya. Sekarang tuh kayak sekarang di Shopee, baru nempel. iya di Shopee beli nutriologi 2 habis. Iya. Lanjut. JPAP ada sih. Kalau ada yang menggiurkan pasti gue beli sih. Tergantung lifestyle. Kayak kebobolan budget. Keranjang gue tuh banyak banget isinya. Pernah sampai salah beli baju tuh yang aku udah pernah beli, aku beli lagi. Kebanyakan tuh Ya paling kalau nggak skincare ya fashion aja sih buat baju atau beli tas sih. Tas branded lah. Woman stuff lah. itu yang namanya lo pesen makan di food delivery, sekali makan tuh minimal 30.000 banget tuh. Karena pengeluaran terbesar tuh dari makanan. Jadi kayak setiap hari tuh jajan untuk menemani gue kerja. Kalau buat hobi ya kayak misalnya beli mainan gitu, gue tuh suka beli ini kalau main Dota ya, gue tiap bulan tuh pasti top up gitu, gue bisa ngabisin GoPay. Iya. Cowok-cowok tuh main top up buat game. Tapi cewek lebih parah loh, Dek. Tadi dengar nggak? Skincare, Beli tas baju. branded. Oh iya sih. Ya, beli tas branded satu aja berapa sudah zaman sekarang? Tapi kalau menurut Dede sih itu salah satu bentuknya investasi sih. Kalau cewek ya. Soalnya kalau bawa karung atau tas kresek kayaknya bakal dapat cowok yang gimana kok. Ya kan harus branded dong. Kan bagus bisa, kualitas bagus bisa. Nggak perlu branded dong. Oh iya memang nggak perlu sampai branded kayak gimana. Nggak ada perlu Tapi Dior, nggak ada perlu Channel. tapi tapi nggak tahu ya kalau di Jakarta, berhubung saya tidak tinggal di Jakarta, apakah Oh iya kalau misalnya kita benar-benar. jalan Jadi di orang menilai ya. mall Oh mereknya apa kayak gitu. di iya kayak jalan-jalan di apa GI gitu, kalau kita bawa barang nggak branded, apakah akan dilirik juga sama lawan jenis yang yang kayak gitu, nggak tahu.
Mungkin tuh salah satu bentuk investasi sih. Kalau Koko Yang kayak tadi sebagai Koko bilang lah. ya kalau Koko sebagai cowok, Koko tidak akan pernah peduli tasnya apa. Bahkan kalau tasnya Channel, Koko akan semakin kayak ngerti nggak? Tasnya LV Ya, aja, Koko akan semakin bukan. Bukan, maksudnya tuh kayak itu loh kok. Apa kayak kalau misalnya ini tuh mau nunjukin standarnya tuh di sini gitu loh. Jadinya oh, berharap itu cowok itu bisa di atas itu dong kalau mau ya, deketin. ya kayak eliminasi secara natural gitu lah ya. Ya. Ya Lanjut. kayak tadi Koko ngomong tuh loh kok kalau cewek kayak nggak peduli mau income berapa, yang penting kan dia kelihatan cantik. Ya ini agak mirip deh jadinya. Ya nggak peduli makannya mau apapun, yang pentingnya kelihatan penampilannya oke dulu supaya dapatnya yang bagus. Mungkin ya, enggak Kalau lah. kalau tas Koko maksudnya kalau dia operasi plastik atau perawatan muka masih mungkin. Hmm. Tapi Hmm. kalau tas Koko kayak ya kita lanjut dulu gini. 100.000 buat top up doang. Nah, masih bujang bebas lah. Meskipun gaji gue 7 juta, gue bisa. Jarang beli sesuatu sebenarnya. Intinya gue tahu impulsif itu gimana dan jangan sampai kayak gitu. Apa aja sih pengeluaran lu di bulan ini? Waduh, bulan ini. Apa ya? Ya lumayan banyak buat kebutuhan. Kalau perempuan biasa ya baju, celana kayak gitu-gitu. Hitung-hitung self reward ya, kebutuhan hari-hari lah kayak makan, terus Akomodasi ya kan, hampir 50% gaji gue di situ. Kalau misalnya gajian, gue tuh kayak naruh dulu, kayak jual akumulasi dulu nih, duit duit segini, buat gue makan segini, buat gue bayar kosan segini, buat gue apa-apa tuh udah ada gitu alokasinya. Udah gue sisain buat nabung, Pinter dong. sama jalan-jalan sama temen doang, ngopi-ngopi, staycation aja sama temen gue. Sama beli sabun udah pasti, terus listrik, air, wifi itu juga di gue. Terus kebutuhan belanja bulanan. buat hidup 1 bulan ada, buat di saving ada, udah sih paling kepake sih kebutuhan hari-hari aja. Berarti sisa gaji lu sekarang itu berapa? Sisa gaji gue, aduh sedih deh gue. Menarik nih. Berapa ya? Bentar. Honestly, 100.000. Serius. habis dari tabungan apa? Udah kayak cuma numpang lewat gitu. Kira-kira sekitar sisa 15% kali ya? Ya 20% lah ya. Oke 30% lah. 50% lah. 50% oke lah. Ya. Ini 60% lebih oke lagi lah. Ya. Tapi ingat loh tadinya ngomong penghasilannya banyak kan. Ya 25 30 sampai dia 30. bilang, 30. 10% oh 70% lah setiap bulannya. 70% itu buat tabungan. Kadang pun bisa 80%. Wah, ini ideal sekali ya 80%. Kalau masalah terakhir susah-susah gampang sih sebenarnya. Soalnya masih juga ke orang tua. Ada yang 4 jutaan lah. 6 jutaan. Walaupun gue hemat, gue nggak ngikutin duit gue. Tapi kalau misalnya ada sisa, langsung aku masukin saving gitu. Soalnya kayak kalau nggak punya duit dan nggak punya waktu kan kayaknya sedih juga ya. Gue lagi nyari cara gimana supaya gaji gue itu gak cuma numpang lewat. Sekarang gue lagi mantau sama gue lewat Smart Insight by Tomorrow. Jadi gue bisa Iklan ternyata. Tidak menarik. Nah, ini. Gue berusaha untuk selalu ngatur uang lebih baik lagi. Mikirlah gimana caranya biar sebuah kebutuhan itu terpenuhi dengan jangan beli aneh-aneh. Nah, gue sih pengen mewujudkan mimpi gue itu pergi ke luar negeri sih. Jadi gue harus bisa nabung sebanyak-banyaknya. Nah terus kayak gue mau beli mobil sendiri gitu loh. Jadi jangan mau kerja dikit apa-apa ngeluh tapi gak punya duit kayak gitu. Jadi kalau menurut gue itu bakal jadi bumerang sih, hati-hati. Aduh salah dia. Lebih ngerem membeli hal-hal yang gak penting sih. Kalau lo udah tahu cara belanja yang baik dan benar, lo juga pasti bisa nabung yang baik dan benar. Gue jadi kayak lebih bisa saving money untuk misalnya dari awal kayak gajian gitu udah mulai dikalkulasiin gitu loh, kayak harus bisa kontrol pakai uang sih. Bener sih, aku pengennya konsistensi kerajinan untuk menabung sih. Lo nggak ada dia tuh gaji yang cuma numpang lewat doang. Gue jadi lebih sadar kalau misalkan hal-hal yang kecil itu kalau lo belinya dikit pada akhirnya tuh bisa lo pakai buat yang lain gitu. Kalau misalnya lo nggak comfort sama tempat lo nyimpen duit lo, ya lo nggak bakal tenang dan nggak ada motivasinya lagi buat nabung. Pastinya gue pengen financial freedom biar gue nggak mikirin uang lagi, jadi gue nggak harus berhemat dalam hidup gue, supaya apa yang gue tabung saat ini bisa gue pakai di masa depan. Jadi gue lebih baik nabung aja. Itu yang paling penting. Gak mungkin kamu kaya instan. Oke. Tapi bener sih, kita harus banyak nabung. Menurut Dede, seberapa banyak
tabungan dibanding berapa persen lah dibanding, tapi tergantung ya, karena ada minimum buat Threshold-nya. minimum buat hidup kan istilahnya. Ya. Nggak mesti sih, berhubung dia kerja sendiri, jatuhnya Sebanyak-banyaknya. gaji, iya jatuhnya gaji itu pasti habis, tapi kan jatuhnya banyak di perusahaan. Tapi benar ya, intinya sebenarnya sebanyak-banyaknya kan. Iya Kalau ya bisa betul. di depan duluan ditabung gitu kan. Betul. Kalau ya betul sebanyak-banyaknya sih. Sebenarnya ini saya mau sedikit kritisi dengan anak-anak zaman sekarang yang terlalu sering menggunakan overuse, abuse kata-kata financial freedom. Karena menurut saya, orang yang kebanyakan menggunakan kata-kata financial freedom itu memiliki tujuan untuk berhenti bekerja, dan itu sudah salah. Ya benar. Jadi dari muda aja jangan udah mikirin berhenti kerja. Ya. Sebenarnya kayak kada mungkin juga. Sebenarnya kayak tidak mungkin juga sih. Financial Betul. freedom itu pada dasarnya sangat sedikit sekali orang yang bisa betul-betul financial freedom. Benar nggak? Betul. Karena dengan teori apapun, YouTuber manapun yang membuat konsep financial freedom dengan menghitung suku bunga, mereka juga nggak pernah memasukkan hitungan inflasi di dalamnya. Dan mereka menggunakan rumus ceteris paribus, bahwa ekonomi bergerak datar. Padahal nggak seperti itu. Iya, kayak sekarang Jadi ini kan. sebenarnya, iya, itu nggak pernah dihitung. Ayo, kenapa mereka nggak ngitung? Padahal itu kan harusnya tetap dihitung. Jadi sebenarnya intinya anak-anak muda, tolonglah jangan terlalu banyak abuse kata-kata financial freedom. Intinya ya kerja, ditimbun terus uangnya. Nggak usah mikir berhenti kerja dulu, badan masih kuat, kerja aja gitu. Pokoknya juga ada keingetan kayak orang ngomong, aku mau passive income katanya. Padahal Ya itu sebenarnya udah salah sih. ya makanya kenapa bingung masalah passive income? Berarti kan harus aktif income dulu, baru mungkin ada passive income-nya yang bakal menambah dari aktif income gitu kan. Jadi jangan Betul. fokus ke kepengen passive income sebenarnya kalau masih ada aktif income yang harus dilakukan gitu loh. Betul. Dan selama masih kuat, kenapa mau nganggur coba? Itu kan sudah salah tuh dari mentalnya tuh. Ya benar sih, karena kalau nganggur itu terlalu apa ya ngomongnya, Nggak terlalu produktif lah intinya. tidak fulfillment your life gitu loh. Tidak ada, Iya. kurang bermakna jadi hidupnya kalau terlalu. Jadi itu sebenarnya itu hal yang terlalu sering dijual sama financial institution kita zaman sekarang sih ke anak-anak muda. Financial freedom, financial freedom. Itu yang dijual di MLM deh, di semua MLM. Iya, aduh, ya itu salah. Jangan diajarin gitu, yang diajarin tuh kerja gitu loh. Yang diajarin apa yang kayak coba Doni Salmanan, diajarin kayak Iya. Ken. Itu sebenarnya hasil dari itu tuh sudah mulai terbongkar kan, gara-gara banyak MLM dan money game yang sudah mulai kebongkar kan. Ya, tapi Hasil dari itu. tapi kok mau ngomong ya, kalau MLM pada dasarnya tidak benar-benar bukan salah. MLM yang sebetul-betulnya itu tidak salah. Yang salah itu kalau ada kayak orang yang memanfaatkan sistem MLM itu dengan produk yang tidak jelas, dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Jadi kalau produknya jelas, realistis, dan sudah dihitung dengan betul-betul, MLM itu tidak masalah gitu loh sebenarnya. Ya. Tapi kalau Pokoknya beneran jual produk lah, bukan tapi jualan omongan. kalau produknya nggak jelas, janjinya tidak masuk akal, nah itu harus dipertanyakan, dan itu jadinya ya kayak memanfaatkan ya money game jatuhnya, skema Ya, Ponzi. Tapi bukan berarti MLM salah ya, banyak MLM yang betul dan bagus gitu loh. Ya, setuju. Pelajaran yang kita dapat lah ya selama ini. Oke, kayaknya sampai sini dulu videonya ya. Jangan lupa subscribe. Kita butuh subscribe, nggak butuh. Kita mewajibkan kalian subscribe karena kalian bakal dapat banyak manfaat berikut dari video-video kita. Karena kita juga bakal banyak ngundang orang-orang buat saling dialog gitu ya. Habis itu jangan lupa like dan komen. Oke? Oke, sampai sini dulu videonya. See you at the next video. Bye-bye.